kalau memang itu ya tidak masalah juga, karena bagi saya hanya untuk mengetahui saja. Karena istri saya Amir Islam. tuh tanyain Pak Amir, jadi surga versi Islam tuh gimana? Memang Tritunggal Maha Sesat, berkali-kali saya ngomong penyembah Allah 3 biji, Allah yang punya biji 3. Terus kalian cuma maki-maki toh, maki-maki itu dosa loh. Saya tahu otakmu nggak nyampe hukuman untuk penyembah. Terus ngobrol sama siapa itu Pak Amir? Dalam kerajaan surga Hendritan. ada 100%. Oh Hendrik, itu ditanyain Pak Amir. Apa itu? Surga versi Islam dan gimana tuh terkait korelasinya nanti Muslim tuh untuk mencapai surganya gitu, versi Islam gimana? Silakan Bang Madu Kubah untuk menjelaskan dulu, nanti saya sambung. Surga itu Bang, dalam Islam itu adalah balasan bagi keimanan dan ketakwaan, pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya Bangku. Itu isi dari surga itu adalah suatu kenikmatan yang mana mata tidak pernah melihat, telinga tidak bisa mendengar, dan tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Itu surga dalam konsep Islam. Terus yang ditanyakan kenapa Bang? Tanyakan saya. Konsep mencapai surga versi Islam gimana katanya gitu? Saya dengar Bang Madu. tetangga saya, kalau kita Mana? masuk surga itu kita 27 bidadari. Apa itu betul? Suaranya kecil sekali, Bang. Betul Bang sekali. Alek. Aduh. Ya, maksud saya Ini kalau pertanyaannya bagus, suaranya kecil, sayang loh. Pertanyaan bagus. ya maksud saya kalau yang saya dengar kalau kita mati naik ke surga nanti ketemu dengan 70 bidadari. Apakah itu betul? Maksudnya semua bidadari di situ jadi perawan. Itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Bidadari. 72 bidadari dalam surga gimana tuh maksudnya katanya? Silakan Bang Madu. Kayaknya tertarik surganya bidadari. Silakan Bang Madu. Al-Ghasyiyat. Nanti kita bacakan surat Al-Ghasyiyat ya. Langsung Kang Madu. Seperti yang kita ketahui bersama Bang, bidadari itu adalah pelayan kita yang masuk dalam satu kesatuan yang saya sebutkan tadi Bang. Dan saya tadi bilang surga itu adalah balasan kenikmatan apa yang kita telah perbuat di dunia. Jadi setelah kita melakukan semuanya perintah Tuhan di dunia, dibalas dengan kenikmatan. Salah satunya yakni adalah bidadari. Bidadari adalah pelayan bagi orang-orang mukmin di surga. Bentuknya seperti apa? Abang bisa lihat sendiri di Al-Quran seperti itu Bang. Banyak tentang bidadari. Terus yang abang apa ya namanya ya? Bukan diragukan. Tanda tanya. Yang bikin tanda tanya abang tuh apa gitu loh Bang. Biar saya jawabnya itu kompleks gitu loh. Yang jadi pertanyaan saya itu begini, kalau kita minta maaf ya, ini saya to the point saja. Iya. Kalau kita di Nasrani, kita di Kristen, kalau kita mati, misalnya kalau kita masuk surga, di dalam alam surga itu tidak ada tangisan dan air mata, tidak ada semua yang kita hanya menyanyi dan berbahagia. Tidak ada kita bidadari untuk pelayanan seks, untuk bilang kita tidur besok pagi kita tidur dengan perawan, besok lagi dengan perawan, itu tidak ada bagi kita orang Kristen. Tapi itu yang saya dengar dari orang Muslim. Ini saya bacakan Bang ya, di dalam surat Ghasyiyah ya, ayat ke-16 ya. Wa jarabbi mabtutah, dan permadani yang ada di surga yang terhampar. Lalu ini kita jadi raja Bang. Nanti kita jadi raja di dalam surga. Wujuhi yaumaidin naimah bisyaiha radiyah
fi jannati 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyum mabthusah, yang artinya banyak muka pada hari itu berseri-seri. Mereka senang karena usahanya dalam surga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Dan bantal-bantal sandarannya yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar. Setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, itulah diiringi dengan menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia. Ya, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Begitu, Bang. Itu masih banyak lagi penjelasan terkait dengan apa isi surga itu. Tapi jangan diinikan, Bang. Mungkin sebanyak apapun yang disampaikan Al-Quran itu sebenarnya masih sebagian kecil mungkin. Bagian kecil. Karena angan-angan manusia tidak bisa. Tidak bisa apa ya? Tidak bisa mengangankan bagaimana keadaan surga yang sebenarnya. Jadi angan-angan kita itu sampai pol mengangankan kenikmatan yang ada di dunia ini 1000 kali kenikmatan di dunia ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga masih lebih, karena kenikmatan di dunia ini hanya sekuku hitam. Dan itu nanti khalidina fiha abada. Nah, siapa yang mendapatkan ini? Yaitu orang-orang yang dzalika hududullah, demikian itulah kehendak Allah atau janjinya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah khalidina fiha. Inilah janji Allah. Kalau janji Allah itu pasti tidak akan meleset. Barang siapa taat Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mewajibkan orang yang mentaati itu ke dalam surga. Yang mewajibkan Allah, manusia insya Allah, karena yang punya kehendak hanya Allah. Manusia tidak bisa, istilahnya tidak bisa meraih kesana kecuali dengan kehendak Allah, yaitu dengan kita mengimani tadi, mentaati apa perintah-perintahnya Allah, karena hukum. Allah mempunyai hukum, Allah mempunyai surga neraka. Berarti hukum yang ditaati pasti Allah menjanjikan surga kenikmatan yang kekal. Sebagaimana Yesus katakan, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi sini Yesus juga menerangkan sebagai utusan, menjelaskan terkait yang akan menuju ke sananya harus mengikuti apa perintahnya Tuhan dan menjauhi segala larangannya Tuhan. Ini yang diterapkan di dalam Islam. Monggo. Terus gini, Bang, terkait komparasi tadi ya, antara di Kristen kan katanya nanti kalau masuk surga itu ibadah, nyanyi-nyanyi ya, melakukan ibadah aja kan. Kalau di Islam dijanjikan bidadari, kenikmatan, benar kata Bang Madu tadi, kenikmatan yang sebenarnya belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, sulit dinarasikan, sulit dideskripsikan ya. Dan saya justru tanda tanya gini, yang apa ya? Sebenarnya Islam dan Kristen itu sama. Ada konsep tabur tuai ya. Di Kristen juga mengenalkan konsep tabur tuai. Jadi saya heran, kenapa dengan konsep tabur tuai kok Kristen masih sibuk dengan ibadah di surga? Nah, di dunia ngapain aja gitu kan? Harusnya kalau memang ada tabur tuai, di dunia itu fokus beribadah kepada Tuhannya gitu kan, menjalankan segala perintah larangannya. Nah, nanti tinggal menuai, tinggal panen. Nah, ini kapan menuainya gitu kan? Kalau Muslim jelas, kami diperintahkan di dunia ini memang untuk hablum minallah hablum minannas. Ada perintah terkait kewajiban atau perintah dan larangan ya yang harus kita taati. Itu tabur ya. Dan surga itulah tuai gitu kan. Jadi di surga itu walaupun bahasanya menuai dan diberi kenikmatan, ya
perilaku kita di sana udah bagian dari ibadah. Jadi seperti makan, minum dan beraktivitas apapun itu jadi nggak seperti yang abang bilang hanya fokus nyanyi. Jadi tanda tanyanya aneh. Tabur tuainya di mana kalau gitu? Tabur tuai konsep kekristenan ketika masih di surga atau masih sibuk aja gitu kan? Di dunia ngapain aja gitu kan? Ya, minta maaf Betul, karena betul. ini saya bertanya karena istri saya Muslim. Kalau saya Ya, Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa aja. Makanya saya komparasi tadi biar enak gitu kan. Jadi kan abang dapat poin yang ditanyakan juga untuk jadi pertimbangan gitu kan. Ini Pemikiran juga. pertimbangannya lagi Kang, sebagaimana surat An-Nisa ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahil haq wa man asadaku minallahil qilla, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, yaitu amal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya surga, ya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu hak benar, ya, janji Allah itu hak dan benar. Siapa saja yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa yang perkataannya lebih benar daripada Allah? Ya Allah. Begitu bang. Jadi manusia di dunia ini adalah sebagai ujian. Ad-dunya majrul akhir. Dunia itu tempat menanamnya kita waktu kita di akhirat. Hukum, syariat, semua diterapkan di dalam dunia untuk menguji manusia. Hasil dari ujian ini kita akan petik nanti di akhirat, yaitu sebagaimana janjinya Allah tadi. Begitu bang. Jadi kita di akhirat nanti memang menikmati hasilnya saja, memuji Tuhan, selalu berkata baik, tidak ada tangis, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit, yang ada kesenangan-kesenangan yang melimpah kepada kita. Makanya rasa syukur menjelaskan juga, dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ya, dunia ini ya, dunia adalah penjaranya orang iman dan surganya orang kafir. Kenapa? Semua dibatasi dengan hukum syariat yang harus dijalankan sebagai orang Islam atau orang mukmin untuk menuju kemana? Ke surganya Allah yang kekal abadi abadan. Monggo yang lain. Terkait itu juga tadi yang pemikiran katanya seks ini seks itu ya, dikaitkan dengan masalah seks segala macam ya. Ya apapun itulah mau dipikirkan itu, kita juga belum pernah ke surga ya. Kita juga belum pernah lihat, belum pernah. Kita hanya diberi informasinya saja. Apapun itu, yang jelas pokoknya semuanya bersifat kenikmatan dari Allah bagi orang-orang yang di dunia ini beriman dan benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi mau itu definisi nanti seks, makan atau hiburan atau entertain atau apa, yang jelas kenikmatan lah bang gitu ya. Kita nggak tahu yang itu, Allah lah yang mengatur gitu kan. Kita sih taunya di dunia Allah uji, nanti setelah mati dibangkitkan, Allah beri rewardnya bagi yang lulus, dan Allah beri balasan yang setimpal pula di neraka mungkin bagi yang tidak lulus gitu. Ada reward and punishment seperti itu. Jadi kan yang suka bilang, oh di surga ini seks itu ini segala, itu sama-sama mereka juga belum pernah ke surga kan, cuma ngira-ngira doang gitu kan. Tapi yang pasti surga itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dideskripsikan. Kecuali Nabi Luga bang. Nah, Saya dari Bolivia, nggak Nabi Luga. iya. Silakan Bang Dafa Alexander. Kalau Bang Dafa Alexander itu asli mana ini? Kayaknya dari luar ini kayaknya. Ya, saya pernah. Halo Bang Dafa. Ya, halo. Cara komunikasinya sepertinya orang dari luar nih.
Bang Dafa ini padahal diskusinya bagus tapi suaranya kecil banget loh. Agak Boleh besar nanya, sedikit, Bang Dafa? itu Bang Boleh Dafa. nanya Bang Dafa? Aku pingin nanya, cuma denger jawabannya agak kesiksa nanti kalau suaranya kecil gini. Bang Dafa boleh nanya? Bang Dafa, Biar tanya aja Bang, biar tanya aja. Ya, halo. Ya, halo. Boleh nanya Pak? Ya. Ya, cuma itu saja pertanyaan saya karena memang selama ini ya istri saya kan Muslim, kalau saya Kristen, tapi kita hubungannya rukun. Mau ibadah saya antarkan. Bagus, Kita bagus. hubungannya sudah 8 tahun ini sudah berjalan, sudah dapat Allahu anak. Akbar. Makanya saya tuh ingin sharing dengan istri saya, cuma saya takut, malu karena ada timbul hal-hal lain mungkin dikira saya mau ajak dia atau apa. Saya biarkan saja semua berjalan mengalir begitu saja. Jadi, saya cuma kebetulan room ini, jadi saya hanya numpang bertanya saja. Kalau boleh nanya sedikit Abang Pak, gini ya, bisa nggak? Abang, dengan bukti ibadahnya seorang Muslim yang disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan waktu dan syariat yang diberikan kepada umat manusia ini. Menurut Bang Dafa, ajaran ini mengikat manusia atau gimana? Karena ini harus tepat waktu ini kita menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, bagi saya Seperti sholat, itu memang 5 waktu itu sesuatu yang pastikan mengikat. sesuai dengan waktunya. lagi jawab Amir. Iya, monggo. Ya, bagi saya memang itu sesuatu yang mengikat karena kayak namanya ibadah kita harus menjalani sesuai perintah Tuhan. Ya. Abang boleh nanya, Kejanggalan-kejanggalan yang minta maaf, mungkin juga saya dapat informasinya dari para ustadz-ustadz yang lain-lain seperti Ustadz Kainama atau Ustadz apa. Jadi saya diam-diam saya juga mempelajari Islam itu seperti apa, tapi tanpa sepengetahuan saya. Karena saya tidak mau hubungan kita jadi kotor atau Betul. jadi ini karena Tapi gini juga, Bang. paham. Untuk Ustadz, Ya. Bang, kalau Kristen itu auto surga ya Bang? Nggak kenal neraka ya? Bagi saya tidak juga. jangan kesana dulu, biar tanya aja dulu. Dan kita terkait kan dengan- dari perbuatan kita juga, kalau kita sifatnya juga tidak bagus atau sifatnya kita banyak berbuat dosa, ya tidak mungkin kita pasti dicampakkan ke dalam neraka juga. Artinya begini, saya mau berpikir itu begini, kita melihat di dalam angkutan misalnya, kalau kita mau pergi ke satu daerah atau ke satu tempat, kita numpang di atas kendaraan yang kita tumpangi, kan bisa lihat kendaraan mana yang baik, kendaraan mana yang kurang bagus. Kita kan yang memilih kendaraan itu. Kalau kendaraan ini baik, yang bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan kita, ya kita ikut kendaraan itu. Tapi kalau kendaraan yang itu tidak bagus, untuk apa kita ikut? Begitu. Kalau menurut Abang, terkait istilahnya, karena Abang kan sudah bergaul dengan istri selama 8 tahun yang notabene seorang muslimah, ya dah? Iya Bang toh? Ya betul. Nah, dari keraguan-raguan atau kecenderungan tidak mempercayai dengan adanya Islam sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada manusia melalui nabi-nabi, kejanggalan apakah yang menurut Bang Alek ini kurang maksudnya kurang gitu. Ya kurang pas Kurang pas, dengan ya. hati nuraninya Bang Alek. Sedangkan menurut mungkin istrinya Bang Alek kan juga mempertuhankan Tuhan yang Esa, yaitu keesaan Tuhan kan yang Sang Pencipta itu sendiri. Kalau menurut Bang Alek, apa yang mendasari hal ini? Bang Alek kurang mempercayai dengan adanya Islam. Monggo,
Monggo, nggak masalah karena ini kan keyakinan. Kalau Bang Alek yakin kan pasti masuk Islam, kan Ya, gitu. kalau masalah percaya dan kurang percaya itu memang tidak bisa diragukan. Tapi saya ini memang sudah dari lahir Kristen. Jadi kalau mau bilang kepercayaan orang Islam dengan kepercayaan orang Kristen, saya pikir sama. Cuma pandangan dari masyarakat, loh kita ini beda agama. Tapi bagi saya itu justru di dalam Tidak ada masalah gitu itu ya. ada keindahan. Terus kenapa Kalau- abang itu Kalau Lebaran kita rayakan bersama, Natalan juga kita rayakan bersama. Cuma saya tidak mau bertanya dengan istri saya mengenai isi Alkitab atau isi Al-Quran untuk lebih mendalam lagi, karena saya tuh selalu menjaga perasaan dia. Kan begini juga Bang, mungkin abang kan sudah bisa mengetahui bagaimana sih terkait di dalam kitab abang sendiri terkait pernyataan Yesus. Yesus berdoa, Yesus sujud. Lalu kalau di PL, kalau masuk misbah harus basuh tangan, basuh kaki, basuh muka juga. Apakah ini Membuka ada? kasut. Ya, apakah ini yang dilakukan oleh umat Islam terkait dengan ubudiyah, menyembah kepada Tuhan yang esa dengan mensucikan, dengan berwudu, dengan praktek yang apa yang dijalankan di dalam PL Bapak yang ya, mulai Daud, Salomo, mulai dari ya, Musa termasuk kalau masuk ke misbah itu kan pasti membasuh dan melepas alas kakinya untuk beribadah. Ini juga dilakukan oleh umat Muslim. Apakah Bang Alek ini yang dilakukan umat Islam ini tidak sama yang dilakukan oleh para nabi itu? Salomo sujud, Musa sujud. Bahkan kitab Bapak yang di Injil itu ya di Markus 26:36 Yesus sujud, orang Islam sujud. Apa yang dilakukan oleh Bang Alek sebagaimana yang dikerjakan oleh istri abang? Karena kita sujud pada Tuhan yang mencipta. Mungkin Yesus juga mengatakan yang disujudi juga nggak kelihatan. Umat Islam sujud juga yang disujudi nggak kelihatan. Nah, coba gambarkan Bang Dela Alexander. Ya baik, ini masalah beribadah, memang saya melihat bahwa kalau orang Muslim cara beribadahnya memang seperti yang ada tertulis juga di dalam kitab kami. Ya. Tapi masalah kepercayaan dan keyakinan bahwa kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Itu bagi kami orang Kristen, karena Ya. yang jadi pertanyaan saya sampai saat ini, saya selalu bertanya begini. Kita kembali ke kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan manusia. Jadi di dalam kata-kata itu dia bilang begini, baiklah, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi maksudnya bagaimana itu? Maksudnya kan dia Rancangan, Bang. Serupa Maksudnya kan- dan segambar itu maksudnya sesuai rancangan Allah. Seperti Nah, bukan arsitek sesuai bikin rencana. gedung itu gambar sesuai dan rupa rencana. arsitek, Sesuai tapi bukan gambar berarti gedung dan- itu kayak wajahnya arsitek, bukan. Tapi seperti yang dirancang oleh si arsitek itu. Iya. Bukan rancangan sama dengan Tuhan, bukan Bang. Makanya di dalam Islam mukhalafatun lil khawadisi, tidak bisa kita samakan dengan makhluk, tidak bisa. Sama dengan Yesus, jangankan suaranya rupanya aja kau ngelihat, kan gitu. Yesus katakan. Jadi di sini untuk menggambarkan Tuhan disamakan dengan makhluk di dalam Islam itu namanya musyrik. Jelas itu. Serupa dan Nah, segambar itu maksudnya Tuhan sesuai dengan digambarkan, yang apalagi Tuhan digambarkan rancang dengan- gitu. Dengan wujud manusia itu kemusyrikan yang lebih dahsyat. Bahkan arsy-nya Allah berguncang saat umat-umat ini menyatakan bahwa Isa alaihissalam adalah Allah itu sendiri. Berguncang arsy-nya Allah.
Ini rupa dan gambar arsitek untuk gedung itu, pas dibuka ya gedungnya nggak sama seperti wajah arsitek. Tapi maksudnya ini loh rancangan dari si arsitek untuk gedung itu. Gini Bang ya, jadi ini memang banyak terjebak, miliaran manusia terjebak ya. Ada kebaikan dan ada kebenaran ya. Ada kebaikan dan terkait keyakinan ketuhanan itu fundamentalnya di kebenaran, bukan hanya sekedar di kebaikan. Kalau kebaikan, saya kira orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ateis atau agnostik pun banyak yang baik-baik gitu kan. Kalau konsepnya hanya kebaikan. Tapi fundamentalnya keyakinan kepada Tuhan itu bukan sekedar kebaikan, tapi lebih kepada kebenaran. Kebenaran terkait siapakah Tuhan itu sebenarnya gitu kan. Kan seperti itu. Jadi yang harus digali memang kebenaran dulu. Kalau kebaikan saya bilang tadi, ateis dan agnostik pun itu banyak sekali yang baik-baik gitu. Mereka tidak percaya Tuhan. Tapi apakah dengan itu mereka akan selamat? Saya kira tertutup ya. Karena keselamatan itu ya Tuhan yang menentukan, dan mereka tidak percaya Tuhan, mengingkari Tuhan gitu kan. Walaupun mereka baik, banyak yang baik dengan sesama. Banyak yang terjebak di sini, miliaran manusia itu hanya seolah-olah wah, kebaikan, padahal kebenaran. Yang kita gali ini kebenaran. Karena saya yakin kalau ajaran yang benar itu juga pasti ajaran yang baik gitu. Tapi ajaran yang baik belum tentu benar. Saya tambah Bang ya, dalam Islam untuk masalah kebaikan Bang, itu tersusun rapi Bang. Mulai abang terbangun dari tidurnya sampai tidur kembali, itu semua ada aturannya Bang. Mulai abang makan, mulai abang mandi, mulai abang masuk toilet pun ada aturannya Bang. Itulah Islam. Abang nyari agama yang sekompleks ini dengan tuntunannya. Agama apa itu kalau bukan Islam? Ada nggak kira-kira? Kristiani sendiri pun cara masuk ke toilet gitu, ada nggak? Adab masuk ke toilet gitu. Ya, kalau kita di Kristen tidak ada. Sampai ajaran bersih-bersih, memotong kuku pun dalam Islam itu ada tuntunannya. Kalau kita di Kristen tidak ada. Nah, di Islam tuh yang sepele detil pun ada, Bang. Yang sepele apalagi yang kelas berat ya. Yang sepele detil pun ada, apalagi yang kelas berat gitu. Tapi kadang-kadang kan gini juga ya. Narasi-narasi dari pihak saudara-saudara kita yang selalu menyudutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai khuswatun hasanah bagi umat manusia. Tapi di sini nih framing terkait dengan Kanjeng Nabi itu paling masif terkait dengan Islamofobia yang dibawa dari Barat maupun dari ini sendiri. Ini kalau dibandingkan dengan ajaran yang diberikan kepada Kanjeng Nabi terkait hukum, masalah hukum berhubungan dengan anak, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan suami istri, berhubungan dengan tetangga, semua itu diatur. Ada tata caranya. Kalau masak, kuah seandainya tetangganya nanti sampai bau, harus memasak kuahnya yang banyak biar nanti bisa ngasih tetangga, walaupun tetangga itu tidak beriman kepada yang diajarkan. Kita diharuskan. Sampai pohon kita loh, Bang. Iya. Pohon kita masuk pekarangan tetangga itu diatur dalam Islam juga. Pohon kita masuk, ada rantingnya yang masuk ke pekarangan tetangga, itu Islam ngatur, Bang. Detail loh. Ya kami hanya bicara Islam dan bicara Islam, bukan berarti sedang menyalahkan agama lain, enggak. Tapi Islam itu detail. Ini ada satu realita klasik ya Bang ya. Saya pernah ditanya seperti ini.
ada misalnya ada dua orang nih, si C sama si D. Ini kan realita klasik bahwa semua agama itu mengklaim bahwa sesembahan yang diimaninya itu adalah Sang Maha Pencipta kan. Kan seperti itu. Bagi agama Buddha ya yang diyakini oleh Buddha itulah yang Sang Maha Pencipta. Oleh agama Hindu yang diyakini itulah Sang Maha Pencipta. Islam juga sama. Masing-masing punya klaim yang ego lah, anggap aja seperti itu kan. Nah, saya pernah ditanya nih, kalau ada misalnya dua orang si C dan si D, terus dua-duanya mengaku sebagai dia ini pencipta HP ya, pencipta handphone gitu kan, pencipta handphone. Si C ngaku sebagai pencipta handphone, cuma ngaku saja nih. Si D juga ngaku sebagai pencipta handphone, tapi sambil menarasikan cara membuat handphonenya, deskripsinya dijelaskan, cara membuat handphone narasinya dijelaskan. Nah, saya ditanya akan pilih mana? Ya tentu saya pilih si D dong. Yang selain mengaku juga bisa menarasikan. Si C cuma ngaku aja tapi nggak ada narasi proses pembuatan HP gitu kan, pembuatan handphone itu. Saya lebih yakin si D lah pencipta HP yang sesungguhnya daripada si C gitu yang cuma ngaku doang gitu. Nah gitu kan. Makanya terkait penciptaan juga bukan saya nggak lihat klaimnya aja, tapi punya narasinya nggak? Ketika ngaku sebagai pencipta alam semesta, bagaimana dia menciptakan alam semesta? Narasinya harus ada. Ketika dia mengaku sebagai pencipta manusia, bagaimana sih cara menciptakan manusia? Gitu kan. Saya manusia tidak mau saya menyembah yang bukan pencipta saya. Saya hanya akan menyembah yang benar-benar menciptakan diri saya. Dan yang menciptakan diri saya pasti punya narasi bagaimana sih manusia itu diciptakan. Bukan cuma ngaku aja akulah pencipta manusia, enggak. Tapi narasi penciptaannya gimana gitu. Itu yang pernah saya diskusi dengan pihak lain gitu ya. Tapi nggak tahu kan realitanya memang seperti itu. Semua mengklaim. Orang Shinto juga mengklaim yang diyakini di agama Shinto itulah penciptanya. Orang bahkan orang ateis juga mengklaim bahwa ya udah ini alam semesta terjadi dengan sendirinya, nggak ada itu yang namanya Tuhan, kan semua punya klaim gitu kan. Dan inilah pertaruhan yang ketika kita salah pilih, waktu itu tidak akan bisa diulang dan penyesalan itu juga akhirnya jadi penderitaan yang abadi nantinya gitu. Ya silakan yang lain, mungkin silakan Bang direspon aja Bang, ditanggapi aja. Saya boleh tanya, ini agak personal ya. Bang Dafa itu kan tahu bagaimana kehidupan Muslim, bagaimana tata cara ibadah Muslim, terus isi dari ajaran agama Muslim. Dan abang itu kenapa kok apakah tidak tertarik gitu mempelajari agama Muslim seperti yang dilakukan oleh istri abang sendiri? Gimana bang itu? Coba sharing-sharing ke kita. Di fotonya tadi ada sedikit. Ya, memang saya juga ada rasa ingin mau mempelajari tentang agamanya, tapi saya berpikir mungkin belum waktunya. Terus kenapa alasan belum waktunya itu bang? Hanya ingin bertanya saja, karena kalau sama istri saya tidak mau membuat dia jadi, ya istilahnya ya namanya kita kan berumah tangga itu kan sedikit saja kesalahan yang kita buat pasti jadi bumerang lah. Apalagi tetangga saya, keluarga saya semua tahu kalau istri saya itu Muslim. Mungkin ada dari abang itu masih ragu, Islam kok gini sih, kenapa? Nah, kan bisa saja abang mau menginjak ke Muslim karena keraguan itu abang enggan gitu loh masuk. Nah, mungkin kita yang ada di sini semua bisa bantu abang untuk menjawab pertanyaan besar itu bang. Coba ditanyakan agak rumpun gitu loh. Makanya saya juga mau ingin cari keterangan dari luar supaya mungkin juga dalam waktu dekat saya juga ingin bertanya dengan dia.
Silakan Bang, mau tanya apa? Bebas di sini kok. Asalkan ya tidak ada kata-kata kotor misalkan. Tapi kalau keadaan abang ingin tahu dan bisa dikemas dengan bagus, silahkan ditanyakan di sini Bang. Kita terbuka semuanya di sini. Ya, yang saya tanyakan itu mengenai surga yang dijanjikan, karena yang saya dengar di media-media itu banyak ustadz yang bilang kalau di surga itu nanti kita akan dipertemukan 72 bidadari. Jadi kita tidur dengan bidadari malam ini, besoknya kita dapat perawan lagi, besoknya lagi kita dapat perawan lagi. Jadi pikiran saya di surga ini maksudnya untuk pesta seks atau untuk kebahagiaan semata begitu. Tapi Makanya apa? saya mau Iya. ingin bertanya saja. Tapi di situ juga Bang, kenikmatan terbesar itu bukan itu Bang. Kenikmatan terbesar yaitu memandang Zat pencipta kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat dan karunia terbesar untuk kita semua Bang. Bukan terpaut pada itu saja. Itu cuma menggambarkan sedikit saja Bang, sedikit kenikmatan yang ada di sana biar otak kita sampai gitu loh Bang. Dan sebenarnya gini mungkin Bang, sebenarnya ya, ketika kita bicara bidadari, sesungguhnya ya, ketika kita nanti pun di surga itu bersama istri kita sama-sama berada di surga dengan istri kita, itu Allah jadikan istri kita itu jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang melayani kita. Jadi bagaimana mungkin pasangan kita yang Allah jadikan begitu sempurna, kita masih tertarik dengan bidadari. Jadi, tapi Allah siapkan bidadari yang memang penghuni surga itu seolah tamu spesial dengan pelayanan spesial. Bahkan mungkin kalau 72 bidadari itu kurang dan kita minta kepada Allah ditambahkan lagi, Allah tambahkan gitu kan. Mungkin ada yang jadi office boy-nya, ada yang jadi tukang pijatnya, entahlah pokoknya. Intinya saya belum pernah ke sana, hanya ngira-ngira aja ya. Jadi yang bilang-bilang saksek jadi cuma ngira-ngira aja Bang. Tapi yang pasti penghuni surga itu Allah jadikan sempurna. Semuanya dalam usia yang yang memang usia yang ideal gitu ya. Tidak ada yang dalam usia kakek-kakek, nenek-nenek, nggak ada juga yang usia bocah-bocah, nggak ada. Jadi semuanya usia yang ideal ya, di kisaran 30 tahun sampai 33 tahun gitu kan. Dan semuanya itu pasangan kita itu Allah jadikan lebih rupawan daripada bidadari-bidadari yang mengelilingi kita. Jadi kalau di samping kita sudah ada ratu yang begitu rupawan, apa iya kita tergoda dengan bidadari-bidadari yang nggak seberapa gitu dibandingkan pasangan kita sendiri gitu. Nah itu Bang. Tempat yang begitu perfect loh surga itu. Penghuninya pun pasti perfect gitu. Bang Alex Apalagi penghuninya ini melewati ujian yang ya itu yang sudah Allah kriteriakan gitu. Ini orang-orang pilihan loh yang masuk surga itu, bukan cuma aku pengen masuk Islam, pengen masuk surga, tapi setelah masuk Islam juga nggak pernah memperhatikan perintah dan larangan Allah, ya sama juga bohong gitu kan. Ya, terima kasih atas informasinya. Memang saya ingin tahu karena saya juga ingin masuk surga dengan istri saya. Amin. Nah, kalau abang Tapi, pengen masuk Bang, surga sama istri abang, kalau abang surganya Kristen, istri abang surganya Islam, ya terpisah, abang nggak bareng-bareng. Makanya saya ingin tahu supaya kalau bagaimana ya biar saya saja gitu. mungkin selain surga ada yang ditanyakan lagi Bang. Tidak ada. Oh. Sebenarnya mungkin yang lebih esensi gini sih, proses ya, karena surga itu reward ya. Kita inginkan ataupun tidak kita inginkan, kalau prosesnya bisa kita lalui itu pasti kita dapatkan gitu. Tapi bagaimanapun kita inginkan, kalau kita tidak pernah peduli dengan prosesnya, ya kita tidak akan pernah dapatkan surga. Jadi ya itulah, masuk Islam ya, menjadi seorang muslim, terus taat terhadap perintah Allah dan jauh segala larangan Allah untuk menggapai rahmat Allah. Rahmat Allah inilah tiket menuju surga Bang. Jadi yang digapai rahmat Allah dulu. Jadi nggak bisa kita masuk surga melewati rahmat Allah, nggak ada. Karena yang menentukan orang masuk surga itu rahmat Allah. Kita tuh
ibadah tuh dalam rangka seolah-olah nepotisme nih, berusaha mendekatkan diri pada Allah agar kita bisa mendapat rahmat Allah. Untuk itu, jadi kita jangan pingin masuk surga. Kalau kita nggak pernah dapat rahmat Allah gitu kan, ya sama juga bohong. Bagaimana dapat rahmat Allah ini? Ya ini perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Ini untuk mendapatkan rahmat Allah gitu. Dan nggak ada jalan tol menuju surga itu, nggak ada jalan tol, nggak ada yang instan gitu. Nggak langsung masuk surga, Bang. Jadi kita dulu ada namanya pengadilan di Padang Masar. Kita ditampung di situ, ditimbang masuk surga apa masuk neraka, gitu Bang kalau di Islam. Kalau Kristen kalau nggak salah dia langsung. Ada. Maaf menambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada kok Bang Dafa yang instan masuk surga. Ada yang instan masuk surga, yaitu mereka yang beragama Muslim, yang beragama Islam, mati secara syahid, itu sudah pasti masuk surga. Mati secara syahid itu contohnya orang yang berperang dalam agama Allah, orang yang berikhtiar di ajaran agama Allah, kemudian dia tiba-tiba meninggal begitu, atau dia tiba-tiba mati gitu istilahnya ya kasarnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ada perjalanan. Itu yang langsung masuk surga, itu yang meninggal atau mati secara syahid. Kalau yang biasa-biasa macam-macam kita orang biasa begini, ya itu perjalanannya atau prosesnya panjang. Tapi Bang Dafa, percayalah, semua umat baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti masuk surga. Maksudnya pasti di sini, kenapa pasti saya katakan? Karena memang Allah menjanjikan surga itu untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin dalam proses kehidupannya mungkin seperti yang Bang Dafa tahu, tapi di Muslim banyak kok yang begini, banyak kok yang begitu, banyak kok yang belum baik. Bahkan ada muslimah-muslimah yang belum berhijab, mungkin belum menutup aurat. Ya memang itu proses dirinya sendiri atau ketaatannya sendiri terhadap hukum syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad. Mungkin ada yang taat, mungkin ada yang tidak taat, ada yang kurang taat, atau mungkin ada yang cuek-cuek aja. Nah itu nanti ada amal pertimbangannya gitu. Kalaupun memang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, nggak jadi masalah gitu. Kalau memang Allah ridho masuk ke dalam neraka, nggak masalah. Nanti di dalam neraka itu dia akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan dosa-dosa yang dia perbuat selama dia berada di alam dunia. Setelah dia sudah selesai mendapat pembalasannya, maka kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kekal, umat baginda Nabi Muhammad itu tidak kekal dalam api neraka. Beda dengan seorang yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi kekal di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah salah satunya saya kenapa pindah agama dari Katolik ke Islam. Alhamdulillah saya mualaf tahun 2017 dari agama Katolik. Insyaallah. Kalau sudah salah jalan dan sampai terlambat, itu tidak ada istilah waktu diputar kembali gitu. Jadi semua harus siap-siap menanggung konsekuensi atas jalan yang dipilihnya ketika hidup di dunia ini. Jadi betul, saya tambahkan lagi. Salah satu yang mati syahid itu wanita yang melahirkan. Ya betul, tadi ditambahkan oleh Mbak Dharma di typing. Salah satu yang menjadi meninggal atau mati syahid itu wanita yang melahirkan. Apabila dia meninggal saat melahirkan, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan dulu. Termasuk orang yang memperjuangkan keluarganya lalu di perjalanan meninggal, itu juga mati syahid. Iya. Jadi kriteria mati syahid itu bukan dalam konteks perang fisik saja ya. Banyak sekali konteks mati syahid. Banyak. Bukan hanya itu. Soalnya siapapun yang berjihad di jalan Allah itu, dan ketika berjihad dia meninggal, ya itu mati syahid lah. Itu. Dan di agama Islam itu sebenarnya Allah tuh memudahkan segalanya, cara-caranya. Waktu saya dari awal, dari nol saya mualaf itu memang awalnya
terasa begitu sulit ya. Saya harus wajib sholat, harus menutup aurat. Mungkin belum lagi saya harus pelajari yang lainnya, karena ilmu dalam Islam ini tuh nggak ada habis-habisnya dan nggak akan ada berhentinya kita belajar dalam agama Islam ini. Karena makanya itu tidak ada yang dikatakan orang pintar dalam agama Islam. Semuanya butuh ilmu, terus menambah ilmu. Makanya nggak ada sekelas kiai, sekelas ustadz, sekelas haji, sekelas apapun, itu tetap mereka akan menuntut ilmu. Tolabul ilmi namanya pada kalau dalam agama Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin lamati. Masya Allah. Makanya saya sangat takjub dengan agama Islam tuh seperti itu gitu. Masya Allah sekali. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Bapak ya setelah dikasih hatinya, insya Allah mudah-mudahan bisa menerima dan bisa menjemput hidayah, insya Allah mudah-mudahan. Mungkin dengan bisa menerima kebenaran dalam agama Islam dengan sedikit-sedikit mempelajari, mungkin kalau ada keraguan nanti ditanyakan kepada ustadz atau yang lebih ahli ya. Tapi jangan karena dipaksa dan karena paksaan, karena dalam agama Islam tidak ada paksaan dan dipaksa. Tidak ada embel-embel untuk memasuki agama Islam, itu nggak ada sama sekali, murni. Semoga Bang Jack Bang Alek ini jadi imam karena istrinya sudah muslim. Yang dituhankan oleh miliaran manusia ini, yang dituhankan, yang dijadikan Tuhan oleh miliaran manusia sangat banyak loh. Jadi Tuhan ini ternyata di muka bumi ini ya, dalam pemahaman keyakinan miliaran manusia sangat banyak. Tapi tetap semua sepakat sebenarnya Tuhan itu hanya satu yang benar. Nah siapa nih dari sekian banyak yang dituhankan, siapa yang benar? Akhirnya nanti pun surga itu hanya satu, neraka itu hanya satu. Nggak ada itu surganya Hindu, surganya Buddha, surganya Kristen, surganya Islam terpecah-pecah ya. Pasti hanya salah satu yang, hanya satu yang benar. Surganya siapa nih yang benar nih gitu. Kalau misalnya surganya Kristen yang benar nih, ya berarti Hindu nggak masuk surga, Buddha nggak masuk surga, mungkin Islam nggak masuk. Tapi kalau surganya Islam yang benar, ya Kristen juga nggak masuk surga gitu. Walaupun jadi kalau ada yang bilang semua agama benar gitu, itu menurut saya kesesatan yang sangat nyata. Karena kebenaran yang sejati itu hanya satu-satunya. Kebenaran yang hakiki itu hanya satu-satunya. Walaupun kita lihat realitas sekarang, Tuhan itu banyak sekali ya di pemahaman umat manusia ini. Ada yang menuhankan ini, menuhankan itu, menuhankan A, menuhankan B, menuhankan C, menuhankan pola, macam-macam lah, gitu kan. Tapi yang benar-benar Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, hakiki, itu cuma satu. Jadi nggak ada surga itu surganya Hindu, surganya Buddha, pasti hanya satu. Surganya siapa nih yang benar? Yang jelas aja, saya sih gini, simpel aja di dunia aja ya. Kalau yang terlalu menggiurkan, tidak terlalu selektif gitu kan, saya hati-hati. Takutnya hanya buayan angin buayan angin yang ya gitulah. Saya justru wah ini Islam selektif luar biasa, sangat selektif. Kenapa harus selektif? Lah berharap surga kok nggak selektif? Selektif banget Islam ini. Orang yang sudah masuk Islam pun belum tentu masuk surga kalau sampai meninggalnya iman Islamnya tidak dijaga. Ternyata dia murtad lah, musyrik lah, ya tetap aja walaupun dia sudah Islam, celaka juga. Jadi kita ini sudah Islam pun perjuangan mempertahankan iman Islam itu luar biasa, Bang. Nggak main-main. Betul, Bang. Masya Allah, setuju. Nggak main-main. Jadi jangan mentang-mentang sudah masuk Islam tuh santai. Enggak, kita juga berjuang mempertahankan iman Islam kita. Karena yang kita raih ini menggapai rahmat Allah ini ributnya luar biasa. Jadi nggak ada yang tidak selektif dan super selektif Islam ini. Karena kita itu umat Islam ini yang kita takutkan itu adalah dicabutnya nikmat iman Islam kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah yang sangat kita takutkan. Sebagai kalau Allah sudah cabut hidayah kita, ya itulah kecelakaan yang paling entahlah, saya juga nggak bisa ngebayangkan, ngeri. Betul sekali, Bang. Ngeri. Nauzubillahi min dzalik. Saya lebih baik diberondong oleh ribuan peluru, Bang, daripada harus melepas hidayah saya gitu.
Ya, saya mau bertanya kepada Bu Nur Anissa yang katanya, Boleh silakan Bang. ya, yang katanya tadi kalau tadi ada sebut perempuan atau wanita atau ibu yang melahirkan terus mati pasti masuk surga. Iya, Sudah pasti. pasti Bang. Kalau memang- Itu ya, janji kalau Allah. itu sudah pasti. Sekarang pertanyaan saya begini, kalau itu anak haram, kira-kira itu yang tidak punya suami terus meninggal, melahirkan terus meninggal, kira-kira masuk surga atau bagaimana? Haram maksudnya dia hamil di luar pernikahan gitu. Ya, bisa dibilang di luar pernikahan atau mungkin juga di dalam pernikahan, tapi dia mungkin main serong atau bagaimana. Pokoknya dia sebelum melahirkan itu punya dosa banyak. Lain itu Bang. Kalau itu kita serahkan. Kedoliman. Karena apa? Hasil dari perzinahan itu kan juga jelas bahwa hukumnya itu haram. Ini yang dimaksudkan meninggal itu Dulu Pak Zinahan, Amin. ketika dia zina itu ada perhitungan sendiri. Ketika dia berjuang melahirkan anaknya juga itu jangan dicampur adukan. Ini kita juga belum tahu nih ya. Iya. Walaupun mungkin ini anak haram, tapi tetap saja pengorbanan seorang ibu melahirkan anaknya itu juga punya pertimbangan tersendiri kan. Jadi jangan mentang-mentang. Tuh. Jadi di Islam tuh sebenarnya nggak ada istilah anak haram, anak apa. Yang haram tuh orang tuanya. Enggak, iya betul. Nggak ada anak haram. Setuju dengan Anak tuh pendapat suci Abang. semuanya. Anak itu enggak berdosa. Bayi itu enggak berdosa dan dia tidak tahu Dan apa ya ketika seorang istilahnya ibu apa yang melahirkan diperbuat oleh anaknya, orang tuanya. mau hasil zina ataupun tidak, itu tetap perjuangannya sama antara hidup dan mati gitu. Iya. Jadi jangan dicampur adukan ketika dia berbuat zina dan ketika dia sedang berjuang mau melahirkan anaknya gitu. Jangan dicampur adukan. Betul. Belum tentu dia kalau seandainya setelah zina dia bertaubat. Nah, kemudian siapa tahu taubatnya dia ketika melahirkan diterima. dalam kondisi bertobat, nah itu dia. Nah, Betul itu yang saya setuju. ada yang keluar. Oh, Bang Selebes ya. Lupa. Assalamualaikum Bang Hedi. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, Ibu dua yang terhormat. Kosakata baru. Nah, apa udah lama kosakata Bapak 2002 itu ya? Udah lama tapi diulang-ulang. Diulang-ulang. Tetap lucu gitu. Silakan Bang Alek, mungkin mau menanggapi atau mau tanya lagi lah. Mumpung masih nongkrong di TikTok, silakan ada Ufri juga, ada Ustadz Amir. Ini tambah lagi ada Ustadz Handi Selebes. Oh, ada Pak Alek ya. Semoga Bang Alek, semoga Allah memberikan hidayah sesuai dengan Bang Alek menjadi imamnya istri, karena istrinya adalah seorang muslimah. Ya, amin. Makanya saya ini mau cari tahu sebanyak mungkin informasi atau juga pengetahuan tentang Islam. Iya. mumpung lah Bang Saya tidak mau istri saya Dan tahu. kalau dan gini Bang Dava, Alex, kalaupun dapat informasi atau dapat ilmu tentang Islam, sekiranya mungkin nanti ada yang bukan kita suudzon ya, tapi mungkin kan tidak selalu yang diberikan itu informasi tentang Islam yang baik yang mungkin didapat oleh Bang Alex tentang Islam. Nah, apapun itu yang mungkin berhubungan dengan hadis, karena sekarang kan marak tuh hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis yang nggak dipakai oleh kita sebagai umat Islam. Nah, itu jangan dibetulkan atau jangan dibenarkan oleh Bang Alex gitu, karena kita sebagai umat Islam itu nggak dengan mudah begitu ada hadis palsu atau hadis yang nggak dipakai terus kita percaya gitu, kita yakin oh ternyata begitu ya gitu, ternyata di Islam begitu ya. Nah, kita itu umat Islam tuh nggak seperti itu gitu, karena apa yang berhubungan dengan, contohnya ini kan sekarang lagi viral-viralnya nih lagi tentang penghujatan kepada Nabi kami baginda Nabi Muhammad
Muhammad SAW nih. Nah, seperti itu. Kalau kita sebagai umat Muslim itu, baik yang awam, baik yang istilahnya ilmunya kurang, itu kita nggak percaya dengan hadis-hadis seperti itu gitu. Jadi nanti mungkin Bang Alex di mana lagi proses belajarnya ini jangan mudah untuk percaya gitu. Silakan yang lain ditambahkan. Bang Andi Selembes, ini Ibu Anissa ini juga seorang mu'alaf dari tahun 2017 ya, alhamdulillah beliau juga sudah paham. Nah ini Bang Deva Alexander itu istrinya Muslim. Begitu tadi naik bertanya-tanya terkait dengan surga yang ada di Muslim. Di 30 menit tadi ada. Manusia ya Pak. Yang lain kalau bisa bertanya terkait dengan keislaman. Manusia yang sangat memuliakan Yesus tanpa celah ya, menyampaikan informasi-informasi kemuliaan Yesus, kemuliaan Yesus tanpa celah sedikit pun. Itu siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Saya nantang ke semua Kristen, silakan cari literasi di mana pernah ada satu kata pun Nabi Muhammad menjelek-jelekan Yesus. Yesus terkutuk, Yesus ini, Yesus itu. Silakan cari. Semua yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad terkait Yesus itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Walaupun tetap proporsional ya, Nabi Muhammad menempatkan Nabi Isa alaihissalam tetap sebagai manusia, tidak dituhankan. Tidak dituhankan. Tapi kemuliaannya luar biasa, kemuliaan sebagai manusia yang luar biasa, tapi tetap sebagai manusia tidak dituhankan. Dibanding dengan yang menuhankan, masih ada dianggap menanggung beban kutuk lah, inilah itu. Tapi Nabi Muhammad tidak ada mencantumkan hal itu. Mulus kemuliaan Yesus itu, Al-Masih itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang benar-benar menginformasikan secara abadi dalam kitab suci Al-Quran gitu kan. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya saya heran ketika ada yang mengaku pengikut Kristus kok mencecar habis-habisan Nabi Muhammad gitu kan. Salah apa Nabi Muhammad ini pada? Betul. Heran saya juga. Kalau boleh berbagi ya. Tadi saya dengar Mas Alek istrinya Muslim ya Mas Bang Alek. Ya betul. Jadi Anda menikah berarti di luar negeri dong menikahnya? Tidak. Kita masa melaksanakan selama ini belum menikah. Aduh, suaranya kecil banget ya, serius. Gimana Bang, gimana? Beda dikit suaranya Bang. Selama ini belum pernah menikah. Oh, Bang Alek belum menikah? Belum, karena kita ini mau nikah di aliran mana begitu maksudnya. Oh, jadi calon istri muslimah. Ya. Begitu. Begini ya Bang, dalam menentukan sikap itu dari diri kita sendiri, itu satu. Jangan sampai Anda hanya mau menjadi mualaf karena menikah, itu nggak bagus juga tujuan itu, gitu. Dan saya pesankan juga kepada istrinya Mas Bang Alek gitu ya, bahwa jangan juga karena hanya mau menikah syarat utama mualaf. Diuji dulu mualaf itu 3 bulan dulu lah. Kalau sudah 3 bulan menjadi mualaf, benar-benar dia menjadi Islam yang baik atau Muslim yang baik, baru menikah. Gitu. Itu satu. Kedua adalah betul kata tadi teman kita tuh, yang namanya Yesus Al-Masih itu, kami tuh Muslim sangat menghormati. Di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun kata menghinakan para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita di Bible ya Bang, nauzubillah min salik, bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Al-Masih atau Yesus Christ di Bible itu Bang, sangat-sangat dinistakan gitu. Abang boleh baca bagaimana diludahi, ditampar, mahkota berduri, ditelanjangin, tinggal celana dalam begitu, mikul salib sampai ke atas, dieksekusi gitu loh Bang. Sampai kisahnya itu bagaimana ditombak lambungnya, lalu mereka meninggal, dipaku, diikat. Nah ini kan utusan Tuhan yang mulia kok dibegitukan gitu. Ya itu aja sih.